Jangan pernah menjual tanah untuk biaya pendidikan. Beberapa hari yang lalu, saya sempat mendengar cerita dari salah satu teman saya yang gagal mendapatkan pekerjaan sebagai seorang karyawan. Ia mengisahkan dulu ia harus menjual tanah orang tuanya untuk membiayai pendidikannya di luar kota. Setelah ia mendapatkan gelar sarjananya, sayangnya harapan menjadi karyawan di perusahaan swasta tersebut tidaklah semudah bayangan saat ia pertama kali menginjak kakinya di universitas tersebut. Akhirnya ia memutuskan memulai karirnya sebagai seorang pedagang. Menjual tanah untuk biaya pendidikan terkesan sangat rasional. Bayangkan ketika kamu lulus, nantinya kamu akan menjadi orang yang sangat sukses, memakai dasi, dan baju rapi setiap harinya. Menjadi karyawan di perusahaan dengan bayaran yang sangat tinggi, bahkan tak aneh jika nantinya kamu akan mempunyai banyak mobil ataupun rumah yang besar. Yang harus kamu sadari saat ini adalah, dunia saat ini bukanlah dunia 30 atau 40 tahun yang lalu di mana orang tua kita hidup dan melamar pekerjaan. Jika dulu setiap lulusan universitas, kecil sekali kemungkinan tidak mendapat pekerjaan, tetapi saat ini sangatlah beda ceritanya. Ada beberapa fakta yang harus kamu ketahui bagaimana dunia sekarang berjalan. Dan di bawah ini saya akan menjelaskan kenapa menjual tanah untuk biaya pendidikan bukanlah sesuatu yang masuk akal. Pertama, menurut Badan Pusat Statistik ataupun BPS per Februari 2022, ada 14% lulusan universitas secara S1 yang menganggur. Dan setiap tahunnya lebih dari 1,7 mahasiswa yang diwisudakan. Jadi kamu bisa bayangkan, setiap tahunnya bertambah mahasiswa yang diwisudakan dan sampai saat ini ada 14% yang masih menganggur. Nah, apa definisi dari pengangguran tersebut? Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan pekerjaan. Artinya, pengangguran adalah mereka yang memiliki tenaga dan skill tetapi tidak tersalurkan dalam dunia produksi. Jadi cukup miris, bukan? Dan seandainya pun lulusan universitas tersebut mendapatkan pekerjaan, kita saat ini juga masih susah memastikan berapa persen dari mereka yang menerima gaji sesuai dengan UMP. Belum lagi setelah menghabiskan uang puluhan bahkan ratusan juta di jurusan tertentu, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Dan saat ini pun lowongan pekerjaan sangat terbatas. Jadi tak heran jika kita melihat mereka yang awalnya kuliah di bagian kesehatan tetapi malah bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan asuransi, ataupun yang lulusan ekonomi tetapi malah menjadi seorang admin. Alasan yang kedua kenapa menjual tanah untuk biaya pendidikan sangatlah ambigu ataupun sangat tidak masuk akal, yaitu tren dunia saat ini mulai berubah semenjak era industri. Penggunaan tenaga manusia mulai digantikan dengan tenaga mesin. Perebutan lowongan pekerjaan bukan hanya terjadi antar sesama manusia, tetapi juga dengan mesin. Dulu, kuda, kerbau, sapi digunakan untuk membantu petani. Tetapi saat ini, fungsi tersebut sudah digantikan oleh mesin pembajak tanah dan mobil angkutan barang. Dulu, untuk memanen padi, jagung, kedelai, dan hasil lainnya melibatkan jutaan manusia. Saat ini, fungsi itu bisa digantikan oleh ribuan mesin. Mesin tidak membutuhkan ruang, tidak membutuhkan rumah, makanan, pakaian, tempat yang luas, tempat wisata layaknya manusia yang mungkin terkadang mereka merasa stres dengan beban pekerjaan. Mereka membutuhkan mall untuk hiburan sesaat. Tetapi mesin ini sangat fleksibel, membuat sangat digemari oleh perusahaan sehingga pengeluarannya makin efisien, mengurangi beban mental karena mengatur manusia dan tentunya profitnya makin besar. Alasan ketiga, globalisasi melahirkan persaingan secara seglobal. Ciri khas dari globalisasi adalah semuanya menjadi tanpa batas. Penjualan barang antar negara menjadi suatu hal yang biasa. Apa yang terjadi tren di negara A akan mudah sekali menyebar ke negara B. Arus informasi menjadi tanpa batas, membuat persaingan tanpa batas. Jika dulu kita harus pindah ke luar negeri karena ingin bekerja di suatu perusahaan di negara tersebut, perusahaan ini sangat memungkinkan bekerja dari kamar, tetapi perusahaan tersebut terletak di luar negeri. Ada beberapa profesi seperti copywriter, web developer, desainer, kolumnis merupakan beberapa pekerjaan yang memungkinkan bekerja di perusahaan mana saja di dunia ini tanpa harus berpindah tempat. Cukup kerjakan sesuai target yang diberikan di tempat yang paling nyaman versimu, kemudian gajimu akan dibayar. Ini juga menandakan bahwa saat ini untuk menjadi pemenang kita harus menjadi yang terbaik di bidangnya
Karena perusahaan bisa saja merekrut pekerja dari negara mana saja yang memiliki kemampuan terbaik. Alasan yang keempat, kenapa menjual tanah untuk biaya pendidikan itu tidak masuk akal? Yang Anda harus sadari adalah tanah merupakan aset yang terus naik value dan harganya. Setiap tahun harga tanah akan naik tanpa harus diolah, hanya didiamkan saja. Jika kita mau mengeluarkan sedikit effort, maka tanah tersebut bisa dijadikan lahan produksi aneka komoditas pertanian. Tentunya ini akan menghasilkan uang bagi Anda. Uniknya lagi, setiap tahun angka kelahiran semakin tinggi. Ini membuat makin banyak manusia yang harus diberi makan, dan tanpa makanan maka peradaban akan lenyap. Ini menjadi sebuah peluang bagi Anda jika Anda bisa memanfaatkan tanah itu menjadi sebuah lahan pertanian. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, masihkah Anda berpikir menjual tanah untuk biaya pendidikan adalah sesuatu yang masuk akal? Kalau saya pribadi, saya mengatakan bahwa itu sama sekali tidak masuk akal.